Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haryadi. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi sistem operasi. Sistem operasi atau OS support adalah secara umum suatu perangkat yang mengelola sumber daya manusia yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan pengguna serta pemanfaatan sumber daya komputer. OS dapat diibaratkan dengan sistem pemerintahan suatu negara yang berfungsi mengkondisikan komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Baik, adapun tujuan sistem operasi ini, yang pertama adalah membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Yang kedua ada memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Yang ketiga, sistem operasi ini disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efisien dan efektif, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Yang pertama sebagai user atau computer interface. OS memberikan kenyamanan bagi programmer atau user. Layanan yang diberikan oleh OS yakni yang pertama pembuatan program, eksekusi program, akses I/O, kontrol dan manipulasi file, akses terhadap sistem atau komunikasi, deteksi error dan respon, dan accounting. Yang kedua, OS sebagai resource manager. Komputer adalah sekumpulan fasilitas untuk pemindahan, penyimpanan, dan pengolahan data dan mengontrol ketiga fungsi ini. Pengontrolan fungsi-fungsi dilakukan oleh sistem komputer atau sistem operasi. Sistem operasi merupakan program. Sistem operasi mengarahkan CPU dalam menggunakan fasilitas lainnya dan dalam pewaktu dan atau penjadwalan eksekusi program. Selanjutnya ada layanan sistem operasi. Yang pertama pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Yang kedua ada eksekusi program, adalah kemampuan sistem atau load program ke memori dan menjalankan program untuk dikehendaki user maupun sistem. Yang ketiga ada operasi I/O, merupakan kegiatan di mana pengguna tidak dapat langsung mengakses sumber daya perangkat keras, sehingga sistem operasi dapat menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama pengguna. Selanjutnya ada sistem manipulasi berkas, adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas yang berupa file atau directory. Yang selanjutnya ada komunikasi, adalah pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Yang terakhir ada deteksi error, adalah kegiatan untuk menjaga kestabilan sistem untuk mendeteksi error perangkat keras maupun operasi yang dilakukan. Selanjutnya ada deteksi dan pemberi tanggapan pada kesalahan. Jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Selanjutnya ada efisiensi pengguna sistem, diantaranya ada resource allocator yang mengalokasikan sumber-sumber daya hardware maupun software. Selanjutnya ada proteksi sistem untuk menjamin akses sistem sumber daya yang aman, dikendalikan oleh sistem sehingga pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Selanjutnya ada accounting, adalah kegiatan merekam aktivitas pengguna, repot pemakaian sumber daya. Sistem operasi yang bagus harus mampu mengumpulkan data statik pengguna beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerja. Selanjutnya ada sistem operasi sebagai manajemen sumber daya. Yang pertama pengaturan memori, yakni dalam mengawasi bagian-bagian memori, lokasinya, statusnya, besarnya. Yang kedua menetapkan kebijakan alokasi, siapa yang berhak mendapatkan bagian memori dan memperbarui informasi tentang status bagian memori. Yang kedua ada pengaturan prosesor, yakni mengawasi status prosesor, menentukan proses yang mana dari beberapa proses yang sedang menanti atau menggunakan prosesor, menyerahkan penggunaan prosesor dengan cara mengisi register-register yang perlu diisi.
Menarik kembali pemakaian prosesor bila sudah tidak dipergunakan. Selanjutnya pengaturan I/O, peralatan I/O. Mengawasi status peralatan I/O beserta kelengkapannya atau channel. Mengatur cara dan jadwal pemakaian peralatan I/O. Menyerahkan pemakaian peralatan I/O. Menerima kembali peralatan I/O bila tidak pergunakan. Selanjutnya pengaturan informasi atau sistem file. Mengawasi berbagai informasi, yaitu mengenal statusnya, lokasi, penggunaannya, dan security-nya. Menetapkan proses-proses yang boleh mendapatkan informasi tertentu, melepas atau memberikan informasi, umpamanya dengan cara membuka suatu file tertentu, menarik kembali, dan menyimpan informasi. Selanjutnya ada tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama, sistem single dan multitasking. Nah, di sini ada 6 tipe-tipe sistem operasi. Nanti untuk membaca materi lebih lengkap nanti saya masukkan filenya di dalam deskripsi. Nah, yang pertama kita lanjut untuk tipe-tipe sistem operasi. Yang pertama ada single dan multitasking, yang kedua single dan multi user, dan yang ketiga ada template. Selanjutnya ada distributed, ada embedded, dan ada real time. Selanjutnya sejarah sistem operasi. Di sini ada 4 generasi. Nah, generasi pertama di tahun 1945 sampai 1955. Selanjutnya ada di generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Selanjutnya ada generasi ketiga dari tahun 1965 sampai tahun 1980. Yang terakhir ada pasca 1980-an. Selanjutnya ada macam-macam sistem operasi. Nah, yang pertama ini ada MS-DOS, DOS atau Disk Operating System. Kelebihan dari sistem operasi DOS ini adalah ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, ukurannya kecil, dan memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangannya dari sistem operasi DOS ini belum ada antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan dan tidak ada grafis. Yang kedua ada Windows. Windows memiliki kelebihan yakni tampilan antarmuka user friendly atau biasa kita temukan di mana-mana pengguna komputer atau laptop biasanya ya. Yang kedua ada lebih mudah dalam memproses instalasi dan aplikasi OS Windows ini melimpah. Kekurangannya tidak open source, berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, rentan terkena serangan virus. Selanjutnya ada Linux. Linux memiliki kelebihan. Yang pertama open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang, dan kekurangannya tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Kekurangan selanjutnya ada aplikasi Linux ini terbatas dan cara installnya terbilang susah. Selanjutnya ada MacOS atau MacIntosh. Kelebihan dari MacIntosh ini adalah lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tingkat tinggi dan tidak mudah diretas, dan aman dari virus. Kekurangannya harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. Selanjutnya ada Unix. Kelebihan dari Unix ini tidak mudah terkena virus, gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Dan kekurangannya ini tampil Unix kurang menarik dan tidak memiliki banyak pilihan driver. Oke, kesimpulan dari materi ini, sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing dapat saling berkomunikasi. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan ini umum untuk software-software itu.
Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antar-antar user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut. Karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi, bagian kode yang melakukan bagian kode yang melakukan tugas-tugas ini dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Baiklah, inilah daftar pustaka yang saya kumpulkan dari materi-materi ini, saya ambil dari beberapa web ini. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.